Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali menindaklanjuti persoalan barang kiriman pekerja migran Indonesia yang hingga kini masih tertahan di sejumlah gudang. BP2MI menilai perlu ada terobosan agar negara hadir bagi para pekerja migran yang merupakan penyumbang devisa negara. Puluhan ribu dus barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI masih tertahan di sejumlah gudang penampungan barang di Semarang. Barang-barang milik PMI itu tertahan saat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 23 tahun 2023. Karena menimbulkan berbagai persoalan, maka peraturan itu direvisi menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024. Namun, saat ditemui usai pelepasan PMI ke Korea Selatan Senin siang, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani mengatakan sejak berlakunya Permendak yang baru, barang yang sudah keluar hanya 25% dan sisanya masih tertahan. Bahkan pergerakan sejak revisi terhadap Permendak nomor 36 2003 ke 7 2024, bahkan terakhir direvisi lagi menjadi Permendak nomor 8 2024, pergerakan barang itu hanya ada di 25%. Jadi 75%-nya masih tertahan. Nah, kira-kira ini ada masalah apa? Ini hanya masalah yang dibutuhkan, ini goodwill negara sebetulnya. Kalau menunggu yang unprocedural atau ilegal yang sekarang ada di luar negeri, mendaftarkan diri ke sistem yang dimiliki oleh perwakilan Republik Indonesia itu sulit. Ya, saya punya istilah menunggu sampai timnas juara Piala Dunia pun itu nggak akan mungkin mereka melakukan pendataan ya jati diri mereka ke sistem yang dimiliki Kemlu. Satu, pasti mereka nggak punya waktu. Kedua, ya tingkat pengetahuan para PMI untuk menggunakan sistem teknologi IT atau aplikasi ini juga nggak mudah pasti. Kemudian karena mereka dulu unprocedural, syarat-syarat yang harus dimasukkan dalam aplikasi itu kan justru ditahan oleh pihak agensi di sana. Benny menyampaikan akan terlalu lama prosesnya jika semua PMI unprocedural atau ilegal yang ada di luar negeri harus mendaftarkan dirinya ke sistem yang dimiliki Indonesia. Pendaftaran itu harus dilakukan karena setelah proses pencocokan 60.000 data bea cukai dengan data BP2MI, hanya 14.000 diantaranya yang terverifikasi ditempatkan secara resmi. Yang dibutuhkan adalah tindakan diskretif negara. Artinya mereka yang kemarin dikirim oleh bea cukai ke BP2MI kurang lebih 60.000 yang CN-nya harus dipastikan apakah PMI resmi atau bukan. Kalau sistem BP2MI itu dengan cepat, ekstraksi data 1 hari selesai. Jadi 60.000 itu 1 hari selesai. Kita buktikan bahwa ada 14.000 yang benar-benar PMI resmi. Berarti selisihnya ya kurang lebih 6.000. Nah, 46.000 ini diyakini PMI unprocedural. Ternyata Bea Cukai meminta approval Kemlu yang memastikan bahwa mereka adalah PMI unprocedural. Ini kan aneh. Ya kalau PMI unprocedural, bagaimana Kemlu punya data? Kecuali menunggu para PMI tersebut yang mengirim barang yang statusnya ilegal, ya kemudian mereka mendaftarkan diri lewat aplikasi. Sampai kapan? Padahal tertahannya barang ini kan karena peraturan Permendak yang dulu ya bermasalah dan karena bermasalah dia direvisi. Jadi tidak boleh karena kesalahan negara, kesalahan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, PMI dikorbankan. Benny berharap agar negara memiliki kesadaran untuk introspeksi dan mengakui kesalahannya kepada para PMI. Maka negara perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengeluarkan barang-barang PMI yang telah tertahan selama berbulan-bulan. Nah, ini persoalan lain yang sebetulnya negara bisa dituntut dengan class action dari para PMI. Nah, sebelum masuk ke sana, ada kesadaran negara untuk introspeksi dan mengakui kesalahannya. Yang kesalahan itu berakibat pada tertahannya barang, maka cara menebus dosa negara kepada PMI, cara bertobatnya negara kepada PMI adalah dengan segera mengeluarkan kebijakan diskresi, mengeluarkan barang-barang yang sekarang tertahan di gudang-gudang penampung. Usai pertemuannya dengan Watimpres pada Senin pagi, selanjutnya Watimpres akan mengundang pihak-pihak yang bersangkutan, yakni Kemenko Perekonomian, Kemendak, Kemenkyu, serta Kemenlu. Dari Jakarta, Nurul Zenita, Febri Septian, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.